Pertandingan Portugal melawan Spanyol bukan sekadar duel dua negara di semenanjung Iberia, tetapi juga pertarungan dua filosofi sepak bola modern. Keduanya sama-sama memiliki kualitas individu yang tinggi, tetapi pendekatan taktiknya cukup berbeda. 1. Spanyol mengontrol permainan sejak menit pertama. Spanyol hampir pasti akan bermain dengan penguasaan bola mencapai 60-65%. Filosofi mereka tetap mengandalkan sirkulasi bola cepat, rotasi posisi, dan tekanan tinggi, high pressing, ketika kehilangan bola. Keunggulan utama Spanyol, dominasi penguasaan bola, kombinasi umpan pendek yang sulit diputus. Pressing sangat agresif setelah kehilangan bola, counter press. Pergantian posisi antar pemain depan membuat pertahanan lawan kesulitan menjaga. Yang paling berbahaya adalah ketika bola masuk ke half space, yaitu ruang di antara bek tengah dan bek sayap Portugal. Dari area inilah biasanya peluang emas tercipta. Jika Portugal terlalu banyak bertahan, Spanyol akan semakin nyaman mengurung lawannya. 2. Portugal lebih fleksibel dan vertikal. Portugal kemungkinan tidak akan memaksakan penguasaan bola. Mereka justru nyaman ketika lawan menguasai permainan. Portugal akan mengandalkan blok pertahanan menengah, medium block, transisi cepat, umpan vertikal, serangan balik. Begitu berhasil merebut bola, Portugal akan berusaha mengalirkannya sesingkat mungkin ke depan. Mereka juga memiliki beberapa pemain yang mampu mengubah pertandingan hanya dalam satu aksi individu. Pertempuran lini tengah, inilah area yang kemungkinan menentukan hasil pertandingan. Jika Spanyol menang di lini tengah, Spanyol akan terus menguasai bola, memaksa Portugal bertahan, menghasilkan banyak peluang. Portugal akan kesulitan keluar dari tekanan. Jika Portugal berhasil memutus aliran bola, maka situasinya berubah. Portugal justru lebih berbahaya ketika memotong umpan, memenangkan duel kedua, langsung menyerang ruang kosong di belakang garis pertahanan Spanyol. Duel sayap ini menjadi sektor yang sangat menarik. Sayap Spanyol. Spanyol memiliki pemain sayap yang sangat cepat dan berani melakukan duel 1 lawan 1. Target mereka adalah memancing bek Portugal keluar, membuka ruang bagi gelandang yang datang dari lini kedua. Bek sayap Portugal. Portugal memiliki bek sayap yang agresif naik membantu serangan. Namun terdapat risiko besar. Jika terlalu sering overlap, ruang kosong di belakang mereka dapat dimanfaatkan Spanyol. Inilah dilema terbesar Portugal. Duel pressing. Spanyol melakukan high pressing hampir sepanjang pertandingan. Begitu kehilangan bola, mereka langsung mengepung pemain Portugal. Tujuannya bukan sekadar merebut bola, tetapi mencegah serangan balik berkembang. Portugal lebih memilih menunggu. Mereka baru menekan ketika bola memasuki area tertentu. Pendekatan ini menghemat energi dan menjaga bentuk pertahanan tetap rapat. Bola mati. Disinilah Portugal memiliki sedikit keunggulan. Portugal biasanya lebih berbahaya dalam tendangan bebas, sepak pojok, duel udara. Sementara Spanyol lebih mengandalkan kombinasi bola pendek dibandingkan duel fisik. Apabila pertandingan berjalan ketat, bola mati bisa menjadi pembeda. Faktor mental. Spanyol datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan meyakinkan pada babak sebelumnya. Portugal juga memiliki modal yang sama, tetapi keunggulan mereka terletak pada pengalaman bermain di laga-laga gugur. Tim ini relatif tenang ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir atau perpanjangan waktu. Kelemahan masing-masing. Spanyol, garis pertahanan cukup tinggi sehingga rentan terhadap umpan terobosan cepat. Terlalu bergantung pada ritme penguasaan bola. Jika pressing pertama ditembus, ruang di belakang gelandang menjadi terbuka. Portugal, sulit berkembang ketika terus ditekan. Terkadang terlalu lambat dalam membangun serangan dari belakang. Konsentrasi lini belakang bisa menurun ketika menghadapi rotasi posisi pemain-pemain Spanyol. 5 duel kunci. 1. Lamine Yamal melawan bek kiri Portugal. Jika Yamal bebas melakukan duel 1 lawan 1, Portugal akan menghadapi ancaman besar. 2. Pedri menghadapi gelandang bertahan Portugal. Siapa yang menguasai area tengah akan mengendalikan tempo pertandingan. Vitinha melawan trio gelandang Spanyol. Kemampuannya membawa bola keluar dari tekanan akan sangat menentukan. 4. Cristiano Ronaldo melawan bek tengah Spanyol. Meski tidak lagi mengandalkan kecepatan, naluri mencetak gol dan kemampuannya mencari ruang tetap berbahaya. 5. Penjaga gawang kedua tim. Dalam laga yang diperkirakan berlangsung ketat, satu penyelamatan krusial dapat menjadi penentu. Prediksi jalannya pertandingan. 15 menit pertama.
Spanyol diperkirakan langsung menguasai bola dan menekan tinggi untuk mencari gol cepat. Menit 15.60, Portugal akan mulai lebih berani melakukan transisi cepat dan memanfaatkan ruang di belakang bek-bek Spanyol. 30 menit terakhir, jika skor masih imbang, intensitas duel fisik meningkat. Pergantian pemain dan efektivitas bola mati kemungkinan menjadi faktor penentu.